kanal saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat, akhir-akhir ini ada demo atau tekanan massa yang di-create atau diciptakan sedemikian rupa untuk mengganggu jalannya proses pengadilan. Jadi, saya ingat tahun lalu, kalau nggak salah saya pernah menulis satu artikel singkat mengenai kezaliman yang merajalela itu lantaran orang baiknya diam saja. Jadi, kira-kira begini ya isinya. Artikel yang saya tulis adalah judulnya Kezaliman Merajalela Lantaran Orang Baiknya Diam Saja. Jadi ada yang protes waktu itu. Katanya nggak boleh, kenapa nggak boleh demo, itu kan demokrasi. Kenapa dilarang? Kenapa dipukul mundur dengan semena-mena? Ini juga waktu menyikapi demo akhir tahun lalu ya, Desember, ada reuni 18-12 kalau nggak salah. Jadi begitu pertanyaan yang maaf ya, kok kayaknya bodoh sekali dari para pendemo 18-12 kemarin itu. Ini kira-kira sama dengan konteks yang sekarang ya. Ya jelas dilarang dong lah, memang sudah dilarang jauh-jauh hari oleh Kapolda Metro. Tidak boleh bikin kerumunan besar lantaran pandemi. Dan kalau dipukul mundur, ya jelas dipukul mundur dong. Lah ngeyel terus dan ngotot bikin kerumunan kok. Dan ternyata waktu itu bawa sajam juga, sajam itu senjata tajam. Jadi bagaimana? Bahkan ada anggota Polri yang waktu itu, tahun lalu itu dibacok katanya. Waduh. Dan ada yang bilang, klaimnya begini, masa mau mengekspresikan pendapat saja kok tidak boleh? Lah, siapa yang melarang untuk mengekspresikan pendapat? Boleh kok. Yang tidak boleh adalah berkerumun dan bikin aksi liar dengan senjata tajam. Yang juga tidak boleh adalah memfitnah dan menyebarkan berita bohong. Sampai di sini jelas kan? Kenapa? Saluran untuk menyatakan pendapat kan banyak. Bisa juga lewat medsos atau lewat media mainstream. Asalkan saja masih dalam koridor rambu-rambu undang-undang ITE. Nah, waktu itu kita masih ingat. Kemudian ya, in the aftermath itu setelah debunya reda, kita bisa melihat nanti dengan lebih jernih mana yang provokator dan sedang berupaya melakukan agitasi terhadap jalannya proses hukum. Jadi begini sahabat, kalau ada segala ulah ancam-mengancam lewat unjuk rasa yang liar serta provokasi ke kantor-kantor polisi di berbagai daerah untuk memaksa pembebasan seseorang yang sedang diproses hukum untuk dibebaskan, maka itu adalah juga suatu obstruction of justice, ulah menghalang-halangi atau mengganggu jalannya proses penegakan keadilan atau hukum. Persis di titik inilah proses penyadaran publik tentang pentingnya penegakan hukum dan keadilan bagi semua warga tanpa memandang bulu itu mesti dilakukan. Jadi konsientisasi penyadaran hukum. Semua unsur dan elemen masyarakat yang sudah tercerahkan, yaitu kaum inteligensia atau cendekiawan, para tokoh agama, entah itu ulama atau rohaniwan, rohaniwati, para tokoh politik yang waras, itu mesti berkiprah. Berkiprah itu artinya turun gunung untuk ikut dalam proses konsientisasi publik. Jangan diam saja di atas menara gading. Sehingga benarlah perkataan bijak yang bilang bahwa kejahatan atau kezaliman itu merajalela bukan karena banyaknya orang jahat atau orang bodoh, tapi karena orang-orang yang baik dan pandai ini hanya diam, tak ambil pusing terhadap kondisi masyarakatnya. Inilah ignorance yang berbahaya. Ya, kita hanya ingin menutup catatan singkat ini dengan mengutip dari Santa Catarina dari Siena. Proclaim the truth and do not be silent through fear. Bahwa kebenaran itu harus diproklamasikan, harus diproklaim, dan tidak boleh kita diam lantaran ketakutan.
Kalahkan ketakutan itu. Ada kebenaran yang harus diperjuangkan. Demikian, sahabat, catatan singkat saya menyikapi hiruk-pikuknya proses pengadilan yang sering diganggu dengan demo-demo yang tidak masuk akal. Kita jumpa lagi di session berikutnya.